teman-teman, aku ini Feris Kadit. Yeay. Keren banget ya aku. Keren banget. Aku doang. Keren kan? Aku juga nggak bilang aku keren. Coba Adinda bisa nggak? Hai teman-teman, aku ini Adinda gitu. Hai teman-teman, aku ini gimana? Aku ini Adinda. Pakai bahasa Rusia coba. Здравствуйте, меня зовут Adinda. Bahasa Spanyol deh, Spanyol. Oli, Juma Prancis, kenapa jadi ketukar? Ya Allah, Ini padahal, saking banyaknya bahasa di kepala nggak sih? ya tapi padahal Spanyol aku paling lancar. Tuh kan? Tadi dulu. Ayo, ada apa nih? Oli, me Adinda. Oli, me Feris Kadit. Gila gue bisa bahasa Spanyol depannya doang. Keren. Kalau bahasa Korea nggak usah ditanya, annyeonghaseyo, 저는 Feris Kadit gitu kan. Imnida gitu. Iya. Ya, jadi hari ini seperti biasa ya kalau setnya udah begini-begini seperti judul juga ya Kaditok nih hari ini. Spesial bintang tamunya dari negara mana nih gue bilangnya? Negara Negara Adinda. Oh, dari negara Adinda. Oke, siap. Kan Adinda negara. Namanya mencakup banget sih negara Adinda negara. Negara. Oke, jadi hari ini aku sama Adinda negara. Semua tepuk tangan. Terima kasih semuanya yang di tribun. Gila kan kalau Adinda yang datang tuh langsung pada ngumpul semua gitu. Ini boleh dimakan lah, Adinda boleh diminum nih. Ini boleh ini ya? Jangan dong, Oh, kamu ini ya herbivora ya. Boleh diminum, Ini kalau mau boleh. minum boleh. Enggak, ini nggak sponsor kok kali ini ya. Kenapa nggak sponsor aja biar siapa tahu? Boleh, Iya, masuk bisa, kan, biar sana bisa. kan? Lagi yuk, lagi. Silakan. Nggak bisa. Iya kata lo. Aduh, nggak apa-apa deh, untung tamu nih. Kalau bukan nih nggak mau buka ini. Makasih. Oh, jadi kemarin aku udah bikin question box gitu. Terus kemarin tuh aku sempet ngobrol sama Dina, ngobrolin apaan ya, bingung ya kalau ngobrolin yang lagi hits-hits gitu kayak beda konten gitu kan. Karena ini kan kita membicarakan tentang keluh kesah orang-orang gitu loh, masyarakat netizen gitu. Indonesia. Kayak misalkan ada keluh kesah tentang apa gitu, Percintaan kayak gitu. percintaan gitu, LDR lah kayak kemarin bahas sama Keuangan Cindy. nggak ada? Keuangan jangan dibahas di sini ya, jangan gitu loh, itu sensitif loh keuangan loh. Kalau udah bahas keuangan takutnya merepet-merepet ke utang lagi ya. Itu dia. Bahaya, jangan dulu ah. Oke. Masih banyak nih. Jadi- Ini udah ada 17.979.879.400.000 Oke. Nah, gimana tuh syukur editornya ngetiknya. Ini udah banyak banget nih pertanyaan. Ya aku akan menyerahkan kepada Dinda ya, mau baca yang mana, mau menanggapi yang mana gitu. Oke, siap. Nih coba Dinda. Baru-baru buka udah ada tulisan capek. Capek makan hati. Makan hati. Sekolah lu capek makan hati. Makan ini aja nih. Ini makan ini aja nih, ini. Makan hati ini aja nih. Mendingan makan makanan yang berbentuk hati. Ya. Bisa. Peraturan laki-laki rambutnya nggak boleh panjang. Oh, itu juga kemarin ditanyain sama siapa ya? Sama Mas Iren ya kalau nggak salah. Kenapa laki-laki rambutnya nggak boleh panjang padahal kan sama aja? Iya, nggak mempengaruhi otak sebenarnya. Ada nggak ya kalau laki-laki rambutnya panjang jadi mager sekolah gitu, nggak ada kan? Kayaknya enggak deh. Atau Biasa aja mungkin ya karena keramas lama jadi telat gitu. Cewek juga begitu nggak sih kalau gitu? Iya ya, benar juga. Kalau di Korea pernah lihat cowok sekolah rambut panjang gitu nggak, Din? kan di Korea bebas, nggak sih? Iya, di Korea bebas tau. Oh iya, Bebas oh, banget. aku taunya tuh bebasnya karena aku pernah lihat drama gitu kayak orang sekolah kayak warna-warni rambutnya, maksudnya Iya. kayak tahu warna apa gitu doang. Biasa. Nggak, aja. belum pernah lihat yang panjang gitu, gondrong Oh gitu ada rambutnya. di kampus aku ada, tapi kan kampus ya. Tapi kalau SMA nggak tahu deh, SMA. Nah, itu SMA. Kalau kampus aku ada rambutnya segini, cantik. Kenapa tuh ya nggak boleh rambutnya panjang menurut kamu? Kenapa tuh?
Mungkin biar kelihatan lebih ini ya, lebih formal nggak sih? Maksudnya biar terus kayak sama aja gitu semua. Kadang kalau udah panjang dikit ada potong massal gitu lagi ya, kayak Razia. Betul, razia, kayak ingin menyamaratakan aja gitu sih. Maksudnya biar rapi aja nggak sih kelihatannya? Kan pelajar gitu ya. Ya padahal sebenarnya rapi-rapi aja sih kalau emang dirapihin rambutnya gitu ya nggak sih? Iya, asal kalau sekolah kalau misalkan cowok gondrong dikuncir gitu, enggak sih? Maksudnya yang penting kelihatan rapi, cuma emang selama ini aku juga di sekolah-sekolah aku belum pernah lihat ada teman aku yang gondrong ya. Kalau gondrong maksudnya kayak orang kalau sekolah aja paling Panjang. itu paling panjang berapa sentimeter ya? Iya, 2 cm atau 3 cm ya? Intinya kalau kata guru aku tuh nggak jangan sampai bisa dijenggut gitu. Kalau itu sampai bisa dijenggut itu udah dipitakin gitu pas razia. Serius? Abis upacara langsung tuh inspeksi tuh pada kumpul osis ya kan, Betul, bawa gunting, serem banget. Serem memang. Tapi ya emang itu kan peraturan lagi ya Ya betul. Balik. dari masing-masing sekolah atau gimana swasta juga sama aja harus pendek juga kan. Tapi ada swasta yang boleh panjang, tapi asal dia berprestasi. Aku pernah dengar soal waktu itu di Jakarta ada salah satu sekolah yang ngebolehin swasta ya, yang ngebolehin muridnya kalau berprestasi tuh kayak mau ngapain aja boleh. Dia mau diwarnain, mau rambutnya panjang gitu. Oh, jadi itu mungkin sebagai motivasi. Motivasi dan apresiasi terhadap murid itu. Jadi kayak orang berlomba-lomba pengen berprestasi nih, karena kalau berprestasi kayak ya udah boleh aja gitu rambut mau diapain kayak gitu. Jadi Betul. Make sense sih. bagus sih. Iya. Mendorong gitu kan. Iya. Stimulan. Kalau misalkan kalian udah berprestasi, jadi kayak biasanya kalau orang-orang udah berprestasi lebih males ngurusin begituan nggak sih? Betul. Kayak lebih ambis gitu nggak sih? Biasanya gitu kan. Bener. Makanya kalian berprestasi, siapa tahu dibolehin gitu kan. Iya. Kayak ya dia mah nggak apa-apa, dia mah pinter gitu. Dimaklumi loh. Next. Gara-gara Sibuk urusan OSIS, LDK, jadi panitia pensi, jadi panitia BTS, terus ngisi pensi juga. Alhasil nggak ngerti apa-apa dan ketinggalan jauh banget, terus nilai UN aku di bawah 3. Di bawah 30 ya? 30 Kata-katanya. Kebanyakan dispen gak sih kayak gitu-gitu ya? Bisa jadi kebanyakan dispek kan, karena kan harus ngurusin ini kan pasti mau nggak mau gitu kan. Absen kelas kan. Aku juga pernah maksudnya karena waktu itu lomba gitu kan, terus dispen, tapi kadang guru tuh apa ya, ngelihatnya ada banyak, karena kan guru juga macam-macam ya. Ada yang ngelihatnya kayak bagus nih, nggak apa-apa gitu, yang penting wakilin sekolah kita gitu. Iya. Mengharumkan nama sekolah, jadi dispen nggak apa-apa. Ngerasa kayak kamu mengharumkan nama sekolah nggak perlu absen di kelas saya gitu kan, kayak kamu tidak menghargai kelas saya. Emang kayak gitu sih ya. Ada. Jadi emang sebenarnya pintar-pintar kita mengolah waktu sih ya, nggak sih? Harusnya balance. Bisa kan kalau misalkan ada kegiatan kayak ngurus-ngurus kayak gitu kan abis pulang sekolah gitu. Mungkin kan kayak zaman aku tuh waktu itu sekolahnya keluar jam 2. Nah, sisanya kan masih bisa kita pakai buat keperluan kayak gitu-gitu kan, betul, kayak LDK, OSIS dan segala macem gitu. Betul. Daripada dispen. Iya, betul. Tapi kalau menurut aku acara-acara kayak gini ya, pokoknya kesibukan kayak gini kalau bisa itu nggak mengganggu sekolah inti gitu ya nggak sih Kak? Jadi Betul. kayak tugas kita sebagai pelajar tetap belajar gitu. Jadi itu tidak boleh dikesampingkan gitu dengan alasan apapun. Dan mostly kayaknya orang tuanya nggak tahu kalau anaknya kayak begitu. Bisa jadi. Contohnya aku. Kakak juga. Dulu tuh aku kayak Aktif gitu. banget ya? Aktif banget dulu aku ikut PMR, ikut pramuka, ikut OSIS juga. Terus kayak aku sering dispen ini itu terus mama tuh suka nanya, ngapain pulang sampai sore? Maksudnya udah sekolah sampai jam 2, udah gitu sampai sore. Nah, itu sekolah sampai jam 2 itu belum nggak sekolah semuanya gitu loh, kayak nanti jam 10 aku keluar. Jam 12 nanti orang-orang istirahat, aku masih kerjaan itu kan. Terus nanti orang-orang masuk, aku masuk bentar, habis itu keluar lagi kayak gitu. Jadi kayak nggak beneran sekolah gitu loh, nggak ngikutin pelajaran bener-bener ngikutin gitu. Jadi kayak Tapi kalau ketinggalan kamu ngejaring gimana tuh? nyontek ini catatan orang. Nyontek catatan ya guys, nyontek catatan. Oh iya, bukan nyontek ujian ya. Nyalin catatan orang gitu, Iya, kayak nyalin catatan. minjem catatan dong gitu, Bagus, itu nyatet bagus. gitu. Iya, aku juga sering gitu kalau ketinggalan, ya gimana cara kita ngejarnya aja, karena kan itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Betul. Emang aku nggak tahu tuh. Nggak tahu kakak ini. Nggak tahu. Taunya aku ikut gituan. Oh ya udah, yang penting nggak ganggu sekolah. Oh ya udah. Betul. Gitu doang udah.
nggak tahu dia kalau anaknya Tante Sore tuh ngapain. Tante harus nonton. Jangan, Mama jangan. Jadi selama ini. Oke, next. Ini yang umum terjadi. Oke. Hehe, aku sering kena bully, Kak. Terus suka ngantuk atau bosen kalau belajar lama. Ini bully ya? Kalau bully, aku pernah jadi korban bully. Gimana ceritanya? Kalau aku sadarnya waktu aku kena bully itu waktu SD. Aku lupa kelas berapa tapi waktu SD. Bayangin aku tuh baru ngeh setelah ada zaman kita SD belum ada kata bully nggak sih, kayak betul. belum ya, gitu, kayak dimusuhin gitu. Soalnya dimusuhin gitu. Nah, terus aku tuh baru ngeh ternyata dulu gue tuh namanya dibully gitu. Karena dulu tuh aku tuh punya kayak sekarang namanya geng gitu kan. Yeah. Nah, di geng itu tuh aku ada kalau nggak salah 4 atau 5 orang. Nah, itu tuh aku jadi kayak bahasanya bukan dipojokin, kayak jadi jongos, kayak dikacungin gitu kan, disuruh-suruh di ini itu kayak gitu. Tapi kamu tetap mau temenan sama mereka? Gak tahu, aku juga nggak tahu. Kayak waktu dulu mah ya udah ngakuin aja gitu ya. Kayak masih terus aku kayak disuruh ini, ya udah ya kayak disuruh di ini. ya? Iya, aku tuh baru mikir kayak kok dulu ternyata dia namanya bully, dan terus dulu kayak kenapa gue mau gitu loh, kayak emang gue gak punya temen lain gitu. Dulu tuh mikirnya gue dulu mikir apa sampai gue mau kayak gitu gitu. Iya. Dan itu tuh aku baru ngeh, nah ternyata emang si cewek-cewek yang ini tuh apa ya, cantik gitu loh. Ada beberapa yang cantik gitu. Nah terus kayak aku tuh mau berteman sama mereka tuh kayak bener banget kayak FTV, sinetron gitu. Aku mau berteman sama mereka tuh kayak susah banget gitu loh. Bukannya aku mau berteman sama orang cantik aja, cuma yang lain berteman biasa. Cuma karena mereka lebih menonjol pertemanannya, kayak kemana-mana bareng, ke kantin apa segala macem, jajan, belajar. Nah, aku pengen nyobain, gimana nih masuk ke mereka gitu. Terus kayak aku ikutin, terus kayak mereka nyuruh-nyuruh, terus aku disuruh ini itu. Kayak kalau nonton gimana nih? Apa yang mau Kak sampaikan kepada nyuruh-nyuruh Kak? Aku nggak tahu sih sekarang mereka di mana, tapi aku masih inget satu orang yang paling parah. Lumayan paling parah deh kayaknya. Mukanya kayak gimana, aku inget banget. Namanya siapa, aku inget banget. Serius. Jangan itu satu orang yang bener-bener aku masih inget dari antara mereka, itu cuman dia. Gatel gak nih pengen nge-spill tapi jangan. Itu aku pertama kali ngerasa aku dibully, dan itu aku nyadari baru-baru ini. Maksudnya kayak setelah kata bully itu tuh muncul gitu. Oh, ternyata bully tuh namanya. Betul. Jadi jangan apa ya? Jangan kira kayak yalah Dita malah ngebully bukan dibully. Terus kayak gak ada, justru di Rentaur aja gue yang dibully. Ya Allah, itu bisa masukin gitu. Apalagi sama Mas Iren ada tuh. Kalau udah adanya gue bertiga nih, kayak misalkan apa gitu, gue Nada, Mas Iren, gue yang dibully. Aku ini jadi korbannya. Ya, pokoknya kalau nggak ada Yunita, nggak ada Winnie, itu aku. Terus mereka ngomong gini, ini nih pembuli yang dibully gitu. Padahal aku nggak ngebully loh. Padahal Dita nggak pernah bully. Suka orang. Oke. Kamu punya nggak pengalaman bully? Sama waktu SD juga, cuma kayak udah SD mau masuk ke SMP. Jadi maksudnya kalau dibilang kayak itu masih kecil banget, nggak kecil banget sih nggak sih, mau masuk SMP. Jadi kayak masa-masa fase remaja gitu nggak sih? Iya. Udah mau ABG lah gitu ya, mau masuk SMP. Jadi kayak kelas 5 kelas 6 aku anak baru. Ini pasti kalian relate banget ya, terutama untuk yang anak baru ya. Karena biasanya anak baru dibully tuh kayak udah biasa banget gak sih, kayak ya anak baru terus kayak iya anak baru nih gitu, jangan temenin gitu kan. Tapi aku dibully bukan gara-gara anak baru doang. Jadi karena aku anak baru terus kayak gitu, aku sebenarnya nggak tahu ya kenapa aku dibully. Jadi tuh awalnya itu gara-gara kita mau ada upacara tuh, kan ada petugasnya tau gak sih? Kita ngibarin gitu itu. Nah tiba-tiba aku ikutan. Jadi tuh emang kalau di sini ada gengnya guys. Kalau Kak Dita kan masuk ke gengnya, kalau aku nggak masuk ke gengnya. Tapi yang jadwalnya itu tuh emang lagi geng ini. Aku tiba-tiba dipilih juga ikutan. Terus yang harusnya bawa gini nih, aku masih inget loh. Ya Allah, zaman SD padahal ya. Yang harusnya bawa yang bendera merah putih tuh salah satu geng mereka. Tapi karena aku di situ menunjukkan semangat gitu ya, namanya juga ya anak baru mau menunjukkan ini ya, skill apa segala macem. Betul, akhirnya kata guru aku coba Shiva aja gitu kan. Akhirnya aku yang bawa, kepala gengnya marah ceritanya.
masuklah ke kelas terus kayak nulis kertas gitu, jangan temenin Syifa kayak, tapi kertasnya tuh kayak disebar gitu loh, mutar gitu. Iya, dan beneran literally nggak ada yang mau nemenin aku. Sampai awalnya aku nggak tahu ya, jadi awalnya aku lagi ada kelas menggambar gitu kan, aku nggak punya pensil, aku mau minjem teman sebangku sendiri, takut sama dia, beneran ya ampun, ketua geng banget gitu ya. Terus aku bilang, boleh gak aku minjem pensil, dia ngomong aja nggak berani guys sama aku, saking takutnya nih sama yang bully. Tahu gak kak, karena aku penasaran ya, kan yang dibully IG diprotek, aku di follow back. Terus aku spill nih kan, aku bilang aku pernah dibully, tapi dibulinya tuh parah guys, jadi sampai keesokan harinya tuh kayak bangku aku tuh ditebalikin, tahu gak sih, kayak di drama, terus dicoret-coret pakai tip X, disuruh pindah, apa kata-katanya jahat banget gitu Syifa. Apaan sih, itu kan itu punya sekolah, lu ngapain lu nyoret-nyoret? Bener. Beda dia. Iya, emang nih nggak jelas banget ya emang. Pakai tip X loh guys, itu kan vandalisme ya. Iya, nggak coret-coret. boleh. Iya, walaupun ya pernah juga sih. Ada love. Oh itu juga sih pernah ya. kalau love gitu. pulpen Dita love. Iya, cuma kan ya jahat banget gitu kan, kayak di drama nggak sih, kayak ditulis-tulis Iya. mejanya gitu. Emang kayak gitu guys. Jadi datang tuh udah ditebalikin semua sih, terus parah deh pokoknya waktu zaman SD tuh berasa banget. Cuma apa namanya, aku pernah spill tuh di Instastory kan, aku karena waktu itu kan lagi rame yang idol ngebully, nah aku bilang aku pernah dibully gitu, nah terus dia nge-scene. Dia nge-scene guys, itu adalah detik-detik paling mendebarkan ya dalam hidup aku, karena ya coba kalau di idol udah aku Udah habisin ya. udah, iya dulu dia ngebully aku nih gitu, cuma kan kayak ya udahlah maafin aja, tapi kayaknya orang yang ngebully tuh nggak ngerasa dia ngebully, maksudnya ya nggak sih, banyak dari orang yang ngebully mereka tuh nggak merasa mereka itu pembuli gitu, jadi banyak dari mereka yang nggak nyadar gitu, mungkin walaupun aku tulis juga mereka lupa gitu. Yang inget tuh kita yang sebagai teraniaya. Iya, bener. Mereka nya belum tentu ingat, tapi kalau temen kakak kira-kira inget ya nyuruh Menurut aku sih harusnya inget ya. Karena bener, emang aku juga waktu itu kayaknya antara kelas 5 kelas 6 gitu deh, aku masih inget banget itu tempat kelasnya di mana. Kalau aku ke sekolah itu tuh aku masih tahu tuh. Dan aku juga waktu itu anak baru, Din. Tapi nggak sebaru itu. Jadi kayak aku kan kelas 3 baru pindah ke Bekasi. Pindahnya kelas 3. Nah, emang dari kelas 3 itu emang sama mereka terus. Oke. Maka dari itu, dari itu kelas 5 atau 6 Tapi gitu. disuruhnya pas dari kelas 3? Apa pas? Aku baru pengen joinnya tuh di kelas 5, kalau nggak 5 6 gitu deh. Jadi kelas 3 pindah tapi nggak dibully waktu itu. Enggak, belum. Malah justru mereka kok begini mulu sih. Justru orang pindah tuh malah pada welcome gitu. Enak banget ya. Mungkin kan baru kelas 3 kali, maksudnya baru kelas 1, kelas 2 kayak belum terlalu solid juga gitu. Jadi kalau masuk juga masih bisa berbaur gitu, masih bisa bonding. Kalau aku kelas 5 udah kayak mau lulus gitu loh. Mereka udah bergeng-gengan selama 5 tahun gitu. Makanya itu dia. Enak Susah. banget di welcome ya. Ya alhamdulillah ya. Tapi tetap aja kena. Nyokap gue juga nggak tahu tuh gue pernah digituin. Iya, jadi nggak pernah cerita juga, jadi ya udah lewat aja. Iya sih. Oke, next. Ini sebenarnya keluh kesahnya tentang sekolah sih sebenarnya ini, tapi gue nggak tahu nih nyambung atau enggak, tapi ini dia ada kata-kata kelasnya sih. Jadi ya nyambungin aja ya. Coba Cedin. Pernah suka sama teman sekelas, kayak kalau lihat dia beda banget gitu dari orang lain. Emang kalau lagi jatuh cinta tuh gitu pasti rasanya nggak sih? Betul. Kayak dia aja bersinar gitu, kayak orang lain tuh ngotak gitu. Dia doang. Pokoknya hanya dia yang bersinar gitu. Pernah nggak kak? Kalau suka di kelas pernah. Siap. Itu aku kelas 7. SMP. Kelas 1 bener gak sih? Kelas 1. Itu aku tuh suka sama orang namanya Dika. Hai Dika. Hai Dika, yang disukai nama Kak Dita. Aku tuh sempet kayak ini confessing nih sama Dika di sini. enggak, udah tahu. Udah pernah. Udah pernah jadian? Enggak. Udah pernah. Dikanya udah tahu lah. Udah tahu lah pokoknya gitu. Ya, aku tuh waktu itu aku tuh kalau udah suka sama orang kayak I'll do anything for you gitu dah pokoknya kan ya. Gitu. Ngasih apa PR semua dikerjain nggak? Enggak juga kalau itu, karena kan saya nggak sepintar itu gitu. Saya cuma waktu istirahat saya beliin mie ayam. Mie ayam banget. Enak karena yang di enak dong. Enak dong Dika dibeliin mie ayam.
gratis loh. Gratis loh. Uang jajannya utuh kan? Tapi setiap hari. Enggak. Tergantung, kayak aku lagi punya uang, aku pengen beliin apa gitu kayak beliin ini gitu. Aku tuh kalau lagi suka sama orang maksud kayak aku pengen beliin ini itu gitu Iya, kayak bener. iya nggak sih? Kayak, Apalagi kalau punya pacar gitu kayak nggak sayang gitu uang yang nggak sayang. betul. Kalaupun nggak punya duit, gue tetap beli gitu ya. Gue nggak makan nggak apa-apa. Canda lo. Aku aduh, ya Dika. Apa kabar? tapi sebenarnya nyambung nggak sih kayak kalau di undangan Dika Dita? Udah deh, udah berlalu Dinda, udah berapa puluh tahun Oke. lalu. Itu aku sekelas loh sama dia. Jadi kayak waktu itu dia kan anaknya agak-agak pinter seingat aku ya. Dia di depan aku kayak agak nomor 3, 4, 5 gitu deh. Terus aku kayak suka kayak gitu. Kayak Curi-curi gemes pandang gitu. Ya Ini malu. Dika, nonton Dika, ntar dikirim link ini kak, link. Udah nggak kena, udah nggak punya kontak. Nggak di follow aja gini, nggak tahu, Jangan. nggak tahu nama panjangnya lagi jangan. Lupa banget. Tapi Cuma. biasanya tuh kalau suka sama teman sekelas tuh first love nggak sih? Kakak first bukan ya? First love SD lagi jangan. Kayaknya gitu deh. Ih, Dika first love nya Kayaknya ya, seingat aku loh. Iya. Seingat aku sih, tapi aku tuh ini udah di luar case banget. Aku tahu ini jauh banget, tapi aku masih penasaran banget. Menurut pendapat teman-teman aku tuh, menurut mereka tuh kayak first love itu menurut kamu tuh kayak gimana sih? Kayak yang pertama kali disukai atau yang nggak bisa dilupain? Yang pertama kali disukai lah, kan first love. Ya Cuma nggak sih? kalau first love itu kayak waktu kecil gitu kayak lucu gitu doang Iya juga sih, ada kalau nggak misalnya sih? mungkin bukan pertama disukain tapi pertama kan namanya love kan, pertama disayangin gitu, bisa jadi nggak sih, kayak pertama dicintain gitu kan. Iya nggak sih? Aku masih bingung, sumpah kayak nggak ngerti. Maksudnya emang first love, cinta pertama gitu. Cuma kan kalau cinta pertama bisa jadi ini anak kecil yang waktu itu aku pernah kecil misalkan gitu kan, Iya. ya aku suka gitu, tapi gimana? Masa itu kan cuma itu kan suka-sukaan. Cinta monyet. Iya sih, menurut kalian gimana first love itu? Ya coba yang tahu, siapa tahu ada yang tahu Komen. gitu kan. Komen Kamu di nggak pernah ini suka sama kelas? teman sekelas pernah. lanjut itu nggak boleh. Wah, ada nih di followingnya Dinda. Gak mungkin lah, nggak pernah ya suka sama teman sekelas, maksudnya ya pasti. Lanjut. Kamu jawab berarti bener. Aku cari nanti aku DM orangnya. Gak boleh gitu. Aku mau kenalan. Dia tuh di-spill dikit-dikit deh. Aku suka yang gini-gini. Kak. Wow, keuangan aku bisa aman bersama dia. Oh bisa begitu ya? Itu bukan di jago akuntansi ya? NTK bisa. Kan Dikit jago lah. hitung-hitungan. Soalnya Udah gitu aja. Nanti deh di ini ya. Kalau udah jadi apa sih? Apa Lanjut, nih? lanjut. Aduh, ini makin bahaya nih sama Kak Dita di pancing-pancing nih. Aku suka mancing-mancing enaknya. Berhasil nih. Next. Oke, last but not least. Yay. Gimana sih kakak cara dapet temen di kampus baru? Takut banget gak punya temen. Sebenarnya kayak balik ke personalnya nggak sih? Iya, kalau aku sih susah. Iya kan, cara biar punya temen di kampus baru sebenarnya balik ke personalnya sih. Kita gimana cara kita bawa diri ya kan. Dan perbanyak link. Betul. Jadi kayak kalau kita temenan sama Kak Dita kenalin aku ke Nada kenalin aku ke pokoknya ke temen-temennya gitu kan, itu kan namanya link juga kan. Betul. Jadi pintar-pintarnya kita aja sih ngebawa diri dan pintar-pintarnya kita kenalan gitu ya. Iya nggak sih Kak? Kayak Betul. pas baru masuk SKSD aja gitu. Nah, aku bukan tipe yang seperti itu. Kalau kayak gitu. Enggak. Jadi pas pertama kali masuk gimana waktu itu? Aku setiap pertama kali masuk, maksudnya nggak usah pertama kali masuk itu kayak tiap ketemu orang baru, aku pasti diem. Aku bukan tipe yang kayak Approach apa duluan kabar gitu. Aku bukan tipe yang approach dulu. aku bukan tipe yang kayak gitu karena aku apa ya, nggak tahu sih ya sejak kapan, cuma aku emang nggak suka nyapa orang duluan karena aku takut kayak hai Dinda, terus nanti kayak kamu Kakak takut respon yang respon baliknya tuh nggak sesuai ekspektasi itu. gitu. Jadi aku nggak mau nyapa orang duluan, even
kamu udah pernah ketemu sama kamu sekali, terus ketemu lagi kedua kali, aku nggak mau nyapa duluan. kecuali kamu yang nyapa. Oke. Dan memang ada apa bukti nyatanya Yunita. Oh Yunita bilang kayak, sumpah Kak lu tuh sombong banget pertama kali ketemu ini kedua kali gitu. Ya emang aku pasti dibilang sombong karena hal itu, kayak emang aku bukan yang hai gitu, approach duluan tuh aku bukan aku banget. Bukan karena sombong atau gimana, tapi aku takut nggak sesuai harapan gitu. Balasan. Kalau aku kebalikannya. Aku kebalikannya. Kalau aku beneran literally ini ada 5-10 orang ya. Hai, namanya siapa ya? Kayak waktu itu nggak sih kan? Iya benar. Hai, salam kenal, namanya siapa, rumahnya di mana, bla gitu. Tapi lupa. Maksudnya kadang ya. Tapi nggak apa-apa sih, at least udah nyoba gitu. Dan nanti ketemu lagi, aduh. Tapi suara gitu. Nggak usah nyebut nama. Betul ya. Iya, nanti temennya manggil kan. Oh iya gitu. Ini namanya. Iya. Kalau aku gitu sih. Kalau aku SKSD, kalau Kadita kebalikannya. Kalau Kadita nggak mau nyapa duluan. Tapi kalau terus gimana dong buat dapat teman baru tuh waktu masuk kuliah? Nah, waktu itu aku ini kan bahasnya kuliah ya. Waktu kuliah tuh aku emang dari SMA kan ada temennya juga kan. Nah itu aku bareng sama dia masuk kuliah itu, kampus itu gitu. Jadi kayak aku kemana-mana. Aku kemana-mana berdua sama dia awalnya. Terus kayak dia tipenya kayak kamu. Hai gitu. Nah terus setiap dia punya teman itu teman aku. Setiap dia punya teman ini yang teman link yang tadi aku kasih tahu ya. Iya benar. Nah sampai pada saatnya kita kita beda kelas gitu. Itu baru aku berusaha kayak misalkan duluan. Kayak dulu kan pasti kan waktu kuliah berdua. Aku sih waktu itu mejanya emang berdua gitu kan, kayak waktu sekolah gitu kan. Jadi kayak aku pasti datang duluan semenjak pindah kelas beda kelas sama temen aku itu. Nah itu aku sengaja karena aku nggak mau duduk di tempat yang udah ada orangnya gitu. Oh jadi milihnya yang kosong. Karena kayak awkward banget sih tiba-tiba datang. Nah itu aku pasti datang duluan. Itu buat milih tempat duduk. Jadi kayak ya kalau ada orang yang datang ya udah, tapi gua nggak akan pernah datang telat karena gua nggak mau kayak datang tiba-tiba udah penuh yang sendiri-sendiri terus kayak aku harus datang ke satu nggak mau gitu. Aku nggak mau banget. Apalagi kalau kayak cewek udah kosong sisa cowok nggak sih? Itu aku nggak mau itu makanya aku nggak bisa nge-approach orang duluan tuh karena itu sih. Iya. Nggak mau aja. Bener-bener itu juga aku kayak aku juga nggak mau sih datang telat kalau kayak gitu. Awkward tadi. Wah seru banget. Iya seru nggak? Iya jadi ngebahas emang kayak langsung throwback gitu nggak sih? Iya sekalian throwback juga. Bener. Ke masa-masa zaman kita sekolah dulu dan sekarang kayak duh sedih banget ya buat yang online sekolahnya. Tadi banyak juga yang curhat kan. Iya banyak banget pengen cekula. Sebenarnya emang enakan sekolah langsung sih ya. Iya. Meskipun yang emang harus bangun pagi gitu ya, beres-beres kedebak-kedebuk di kamar mandi, di kamar. Cuma kayak itu deh yang dikangenin sama anak-anak zaman sekarang nggak sih? Kayak bosen sekolah online, offin aja gitu ya mukanya. Dan emang menurut aku nggak efektif banget sekolah kuliah online tuh nggak efektif. Betul. Karena menurut yang udah aku lihat ya seperti adikku, kawan-kawan yang masih kuliah di sini, kalau sekolah, kalau kuliah itu mukanya masih nggak jelas. Baru bangun tiba-tiba, kesiangan langsung buka laptop, langsung tutup, udah di offin, di mute, kamera di off, tidur lagi. Apa gimana itu? Siapa yang tahu? Pasti banyak nih, pasti ya kan? Iya, adik aku juga. Ayo, tuh kan? Emang kayak gitu, jadi kayak nggak efektif banget sih. Kayak nggak nambah ilmu sih menurut aku ya. Cuma ya mau dikata apa lagi? Memang apa dikata? Jadi tergantung diri kita aja lah, balik lagi ke diri kita gitu ya, saling menghargai ya. Maksudnya kayak kan kuliah juga itu meskipun online bayar ya. Betul kan? Bayar kan masih bayar. Transferannya bayar lancar kan, jadi jangan disia-siakan. Ya menghargai diri sendiri aja nih, gue sekolah nih. Betul. Nanti gue jangan sampai gue lulus nggak dapat apa-apa gitu, kayak gue nggak ngerti apa-apa, terus nggak bisa bantu orang lain juga. Maksudnya kan ilmu kan harusnya disebarkan gitu, dibagikan gitu. Ilmu yang aku tahu amalan yang nggak akan ada habisnya adalah ilmu gitu, bagi-bagi ilmu dibagikan gitu. Betul. Nggak akan ada habisnya gitu. Jadi
berbagi ilmu ya sama aja nambah pahala insya Allah ya kan. Mantap. Ih, Keren banget. Gila. Ini jangan juga nih nanti jadi bukan di Dita Teguh. Iya, Golden Ways. Serius Kadit Golden Ways. Om Mario nggak mau collab Om Mario. Boleh Om. Om boleh Om. Yaudah terima kasih Dinda yang udah nemenin aku Kak Dito hari ini. Sama-sama, makasih juga Kak Dita yang udah ngundang aku hari ini ke Kak Dito. Ya sama-sama. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian yang lain grup apalagi WhatsApp, ke keluarga. Tuh, betul. Jangan lupa subscribe Dinda juga. Adinda Follow Negara. Instagram baru Dinda karena yang lama ke gitu. Iya. Follow dua-duanya aja, Dina Negara sama Dina Negara A. Siapa tahu yang lama balik lagi kan. Betul, boleh Gak banget. ada salahnya nambahin 2 following dong. Betul. Salah gitu. Kebanyakan sih cuma nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa-apa. Jangan lupa follow ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.